Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Edi Soler Tutorial. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Ini paket itu kalau nggak salah 1 bulan yang lalu atau mungkin bahkan 2 bulan yang lalu baru sempat saya bikin konten teman-teman. Dan untuk beliau sebelumnya memang sudah konsultasi untuk menanyakan kerusakan info ini, yaitu handphone Xiaomi Redmi Note 7 dengan kendala kondisinya seperti ini setelah saya bongkar atau saya unboxing teman-teman, yaitu kerusakan di bagian soket konektor LCD yang kelihatan jelas bekas kena air, dan fleksibel LCD nya pun masih terdapat ada sisa korosinya. Oke, setelah saya coba untuk unboxing, kita akan coba untuk pembongkaran dulu. Tujuannya untuk pengecekan lebih detail. Untuk di bagian kabel switch antena itu putus ya teman-teman. Jadi sudah putus dari bawaan sebelum saya bongkar. Oke, kita coba untuk pengecekan dulu setelah kita membongkar infonya. Oke, yang terutama yaitu di bagian soket konektor LCD yang ada di mesin dan juga fleksibel LCD-nya. Di bagian ini kita koreksi dulu di bagian soket konektor LCD yang kelihatan jelas ada cat warna hijau atau bekas ada lem UV-nya. Mungkin saja bekas pernah diperbaiki atau mungkin pernah diganti soket konektornya teman-teman. Oke, sebelum kita kerjakan, kita coba untuk koreksi lebih detail di bagian semua area mesin, karena handphone ini bekas kemasukan air teman-teman. Oke, untuk di bagian soket konektor baterai, perhatikan ada bagian plat yang kemasukan, maksud saya di bagian soketnya itu lubang konektornya ada plat. Jadi kita bersihkan dulu agar tidak terjadi konslet teman-teman. Oke, kalau kita sudah pengecekan lebih detail, kita coba untuk pembongkaran kaleng atau membuka kaleng. Oke, sengaja saya coba untuk membuka kaleng karena untuk melihat kondisi mesin yang bekas kemasukan air, apakah ada sisa korosi lainnya atau bagian komponen lainnya yang terdapat korosi. Oke, setelah saya koreksi ternyata tidak ada sisa korosi, dan untuk di bagian semua komponen itu saya rasa masih bersih. Hanya saja di bagian soket konektor LCD itu terdapat korosi ya teman-teman, karena dari awal sudah kita cek dan kita lepas dulu untuk di bagian soket konektor LCD yang ada di bagian mesin. Untuk di bagian sisa timah ataupun bekas sisa lem, jadi harus kita bersihkan dulu. Oke, dengan hati-hati kita coba untuk membersihkan sisa timahnya serta membersihkan sisa lem hijaunya. Setelah kita bersihkan dan kita kerik, ada bagian jalur yang putus ya teman-teman, bekas jalur yang hangus. Untuk di bagian komponen yang rusak atau korosi atau sudah tidak layak pakai, jadi kita buang saja. Lalu kita kerik untuk di bagian jalur yang putus. Oke, itu adalah bagian jalur kalau tidak salah backlight atau lampu teman-teman, jalur lampu di bagian soket pada LCD yang ada di bagian mesin. Setelah kita kerik dan kita bersihkan, kita lindungi dulu menggunakan lem UV. Setelah kita kasih lem UV, kita kerik dengan presisi teman-teman. Oke, setelah bersih dan kita presisikan untuk sisa lemnya, kita gunakan untuk apa ini namanya, dot atau jalur untuk penghubung perbaikan jalur putus teman-teman, atau memberikan jalur yang sudah hilang. Oke, kita gunakan untuk secukupnya saja. Untuk panjang pada kawat yang sudah kita jumper, kita gunakan timah cair untuk memberikan timah serta menyambung jalurnya teman-teman.
Setelah jalur terhubung, kita gunakan untuk lem UV, dan untuk di bagian jalur yang agak kotor ataupun bekas sisa korosi kita bersihkan dulu. Untuk di bagian ini adalah soket konektor LCD, yaitu untuk soket konektor LCD-nya saya menggunakan yang baru, namun harus kita berikan timah di bagian pin kaki soketnya ya teman-teman. Tujuannya agar lebih mudah untuk proses pemasangannya. Oke, kita lanjut untuk proses, yaitu pemasangan soket konektor. Untuk pemasangan soket konektor seperti ini, khususnya untuk Xiaomi Note 7 ataupun Redmi 7 atau Xiaomi Note 8, seringkali saya menggunakan panas suhu di antara kurang lebih sekitar 310 sampai 320 teman-teman. Oke, untuk proses pemasangan seperti ini agar lebih mudah, tujuannya pemasangan agar satu kali kerja bisa presisi teman-teman, yaitu berikan timah secukupnya saja di semua pin kaki yang ada di PCB, baru kita proses untuk pemasangan. Dan untuk bagian fleksibel LCD ini sengaja saya coba untuk memperbaikinya dulu tanpa harus kita mengganti LCD yang baru teman-teman, karena LCD ini masih original dari bawaannya, hanya saja di bagian soket konektornya itu pada korosi atau banyak jamurnya. Jadi kita lepas untuk soket konektornya, dan terlihat jelas untuk di bagian beberapa pin kaki soket yang ada di fleksibel, ada beberapa yang hangus ataupun ada beberapa jalur yang terputus teman-teman. Jadi kita bersihkan dan kita kerik pelan-pelan agar jalurnya tidak rusak. Jika masih ada sisa jamur atau sisa korosi, kita rapikan dulu atau kita bersihkan. Oke, setelah kita membersihkan di semua kaki pin yang ada di bagian fleksibelnya, kita lanjut memberikan flux secukupnya saja dan kita berikan timah baru. Ada beberapa pin kaki yang sudah hilang atau jalurnya yang sudah terputus. Nanti kita coba untuk menyambungnya atau memberikan kaki pin yang baru. Jadi kita berikan timah di semua kaki pin konektor yang ada di fleksibel. Dan di bagian inilah ada beberapa kaki pin yang ada di fleksibel itu terputus teman-teman. Sedangkan yang lainnya saya coba untuk kerik dan mempresisikan. Tujuannya agar rata dan presisi saat proses penggantian soket konektor yang baru. Jadi kalau berhasil ya tidak usah mengganti LCD teman-teman. Kita tutupi atau kita lindungi dulu di bagian tengah yang ada di tengah-tengah antara pin kaki konektornya, karena bekas kita kerik dan kita bersihkan, jadi kita lindungi menggunakan lem UV lalu kita presisikan dulu. Oke, kita sambung menggunakan kawat dot atau kawat untuk menjember jalur yang terputus. Ada dua. Kalau yang bagian atas itu kalau nggak salah jalur ground teman-teman, jadi tidak usah kita sambung. Rencana mau kepingin saya sambung tapi agak susah karena jalurnya sudah hilang, jadi saya sambung saja di bagian jalur yang penting. Untuk jalur ground tidak usah dijamper teman-teman. Oke, setelah kita jumper, jangan lupa untuk memberikan lem UV dulu agar lebih kuat untuk kawatnya, dan lalu kita berikan timah satu persatu di semua kaki pin konektor yang kaki konektor yang belum mendapatkan timah teman-teman. Jadi kita berikan timah agar timahnya itu sama rata di semua pin kaki konektor yang ada di fleksibel. Oke, setelah kita memberikan timah semua sama rata dan tinggal kita proses, yaitu penggantian soket konektornya. Oke, untuk soket konektor seperti ini di bagian fleksibel banyak dijumpai ya teman-teman. Kalian bisa ngambil dari bekas LCD yang tidak terpakai, kita ambil saja di bagian soket konektornya yang masih bersih, lalu kita gunakan sebagai pengganti konektor yang ada di fleksibel LCD-nya. Jika sudah selesai kita koreksi, jika sudah terpasang semua atau sudah terkoneksi semua, kita bisa melapisi menggunakan lem UV agar lebih kuat dan tahan lama dan tidak mudah
rompal atau tidak mudah goyang, dan juga agar tidak mudah ambrol lagi teman-teman. Oke, kita akan pengecekan dulu sebelum kita pemasangan. Pastikan untuk semua konektor yang ada di mesin maupun yang ada di fleksibel sudah benar-benar terpasang atau penggantian soketnya sudah benar-benar presisi teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pengecekan apakah handphone bisa menyala atau tidak. Kita cek, tidak ada tampilan pada LCD. Saya coba untuk kasih center, ternyata keluar gambar ya teman-teman. Ada gambar tertulis Redmi dan ada notifikasi pengisian baterai. Oke, saya raba ini agak panas di bagian bawah soket teman-teman. Oke, kita coba untuk pembongkaran mesinnya dulu, karena meskipun kondisi handphone ini sudah menyala dan keluar gambar Redmi, namun LCD-nya itu gelap atau lampu LCD-nya padam ya teman-teman. Karena saya raba itu bagian bawah soket itu panas, karena di bagian soket atau di bagian bawah soket itu terdapat ada komponen, yaitu jalur display atau bagian jalur lampunya. Oke, saya bersihkan dulu dari sisa fluk, tujuannya agar lebih mudah saat kita proses, yaitu mencari bagian yang short atau mencari bagian komponen yang panas teman-teman. Oke, kita coba untuk mencari bagian yang short ya teman-teman, karena untuk kita koneksikan menggunakan baterai dan kita koneksikan baterai, otomatis saat kita koneksikan cas dan menggunakan baterai, nanti gambarnya akan muncul tapi gambarnya gelap ya teman-teman, atau lampu LCD-nya padam. Kita coba koneksikan menggunakan charger dan perhatikan di bagian komponennya. Oke, terlihat jelas ada bagian komponen yang short, yaitu bagian komponen koilnya teman-teman. Yang saya tunjuk itu adalah koil bagian area lampu atau jalur pada lampu. Oke, kita coba cek ulang kembali agar lebih jelas. Saya coba untuk perdekat di bagian komponennya. Kita koneksikan menggunakan charger dan perhatikan untuk komponen yang short teman-teman. Oke, terlihat jelas untuk koil panasnya muncul di awal ya teman-teman, jadi otomatis bukan di bagian IC-nya namun hanya di bagian koilnya saja. Oke, kita coba untuk proses yaitu pengangkatan koil atau sekaligus kita ganti koilnya teman-teman, karena koilnya itu sudah short atau konslet yang disebabkan oleh dari awal penyebab soket konektor korosi yang menyebabkan jalur lampu ikut konslet teman-teman. Oke, kita coba untuk angkat koilnya dengan suhu panas blower yang saya pakai itu blower Sugon 2020D dengan suhu panas di angka 320 maksimal 330 saat kita proses pengangkatan koil. Oke, kita gunakan pengganti koil. Kalian bisa mengambil dari mesin bangkai yang tidak terpakai, itu banyak dijumpai ya teman-teman untuk koil seperti ini. Kita presisikan untuk koilnya, yaitu proses pemasangan atau penggantian koil. Setelah kita ganti koil, kita harus pengecekan ulang apakah setelah kita ganti koil masih short atau tidak teman-teman. Tujuannya agar lebih maksimal saat kita proses perbaikan. Oke, kita koneksikan kembali menggunakan baterai dan nanti kita koneksikan menggunakan charger. Setelah tampilan gambar itu muncul, otomatis jika ada komponen yang short itu nanti bakal kelihatan teman-teman. Oke, setelah kita ganti koil, kita cek dan kita koneksikan menggunakan charger. Ternyata tidak ada yang short teman-teman. Kita perhatikan dulu di bagian tampilan pada LCD-nya. Oke, kita coba untuk pengecekan apakah gambar pada tampilan LCD ini sudah muncul atau tidak teman-teman. Kita koneksikan menggunakan charger dan alhamdulillah sudah keluar gambarnya dan tampilan lampunya sudah
nyala teman-teman, jadi tidak padam lagi atau tidak gelap untuk tampilan layar LCD-nya. Oke, untuk persentase baterai ada di 3%, sambil saya coba untuk menyalakan infonya atau bisa pengecekan lebih detail untuk setelah selesai pemasangan atau penggantian koil pada jalur lampunya. Oke, untuk persentase baterai sudah naik dengan normal dan kita nyalakan untuk infonya, yaitu tujuannya untuk pengecekan lebih detail. Setelah handphone menyala, nanti kita coba untuk pengecekan lebih detail kembali, apakah lampu LCD kembali mati atau tidak, atau ada bagian komponen yang panas lagi atau tidak teman-teman. Oke, sudah nyala infonya dan ada polanya ya teman-teman. Yang penting kita cek fungsi touchscreen bisa berfungsi dengan normal dan lampu LCD-nya pun sudah nyala dengan normal. Dan sekarang sudah saya rakit. Untuk di bagian kabel antena yang terputus atau switch antena yang sudah putus, saya coba untuk jumper karena untuk kabel kawat pengganti kabel antena saya tidak punya, jadi saya jumper saja teman-teman. Untuk fungsi kedua kamera alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal dan LCD-nya pun tidak perlu mengganti teman-teman. Selama kita berusaha untuk memperbaiki fleksibel yang rusak ataupun jalur yang sudah korosi atau jalur yang sudah rusak di bagian fleksibelnya, kita berusaha memperbaikinya. Alhamdulillah LCD-nya menyala, masih menggunakan original dari bawaan, jadi tidak perlu mengganti LCD-nya saja teman-teman. Oke, untuk perbaikannya sudah selesai semua dan untuk pengisian daya baterai masih support isi daya cepat dan semua fungsi sinyal dan fungsi touchscreen, WiFi, Bluetooth, dan kontas layar bisa diredupkan dan bisa dicerahkan. Oke, gitu aja untuk tutorial kali ini, semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.